Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Putri Sekirana dari kelas F3 Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya menjelaskan mengenai self-regulation, manajemen diri, dan manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah pengembangan diri. Terima kasih. Ya teman-teman, di sini aku lagi merasakan udara segar dari hutan pinus. Nah, ini juga adalah bentuk self-regulasi diri aku supaya aku lebih rileks, lebih nyaman, dan lebih tenang. Jadi, untuk ujian kali ini aku sengaja untuk menyelesaikan tugasnya di hutan pinus bersama dengan keluargaku. Kotor tangan ibu niku. Ya lo kayak nge-vlog ya. Bicara nge-vlog ya. Nah, sebelumnya apa sih self-regulation itu? Self-regulation adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mengarahkan, dan mengontrol diri agar tetap dengan tujuan yang ingin diraih. Self-regulation atau regulasi diri adalah kemampuan setiap seseorang, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa mengontrol dirinya, terus juga untuk mengarahkan dan untuk mengatur agar kita tetap dengan tujuan-tujuan yang ingin kita raih. Setiap manusia itu memiliki tujuan tertentu, memiliki tujuan masing-masing. Nah, regulasi diri itu fungsinya adalah yaitu untuk pengaturan diri yang mencakup kayak kemampuan individu dalam mengontrol pikiran, mengontrol emosi, kemudian mengontrol perilaku agar bisa mencapai tujuan dengan cara yang lebih baik. Karena setiap individu dengan regulasi diri yang baik, dengan pengaturan diri yang baik, itu akan lebih fokus dan bertanggung jawab dengan apa yang ingin diraih. Dengan setiap kali ingin mengambil keputusan dengan pemikiran yang rasional dan lebih logis. Setiap individu yang mengatur dirinya dengan baik, yang meregulasi dirinya dengan sangat baik, maka dia akan lebih fokus dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang ingin diraih, dengan keputusan yang lebih rasional, dengan keputusan yang lebih logis. Jadi mereka akan lebih berpikir dan lebih bertanggung jawab. Orang yang meregulasi dirinya, seseorang yang regulasi dirinya dengan cukup baik, maka dia itu tidak akan mudah terdistraksi atau terdistract dengan hal-hal buruk atau dengan sesuatu yang buruk di sekitarnya. Jadi dia akan lebih fokus dengan tujuan hidupnya. Dan mereka itu memiliki motivasi yang cukup kuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin mereka raih. Ini dia salah satu part terpenting dalam self-regulation atau regulasi diri, yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting dimiliki oleh setiap orang, setiap manusia, agar hidupnya itu lebih tertata, hidupnya itu lebih terorganisir. Di dalam dunia yang cepat ini, yang kita merasakan dunia ini sangat cepat, manajemen waktu adalah salah satu hal terpenting karena membuat kita lebih tepat waktu dalam menyelesaikan sesuatu. Terus kita itu lebih belajar tidak menunda pekerjaan, dan juga kita bisa memilah antara kebutuhan pribadi dan untuk profesionalitas. Kelemahan orang yang kurang memanajemen waktu dengan baik, mereka itu akan mudah letih, mudah mengeluh, mudah stres, mudah sedih. Jadi hal-hal positifnya itu menurun. Jadi lebih cenderung ke hal-hal yang negatif untuk dirinya sendiri. Jadi apa yang dirasakan itu akan lebih banyak mudaratnya. Kan dalam manajemen waktu yang buruk, mereka akan terkadang mengalami kegagalan yang cukup signifikan. Nah, jadi manajemen waktu ini sangat berhubungan erat dengan regulasi diri agar kehidupannya itu lebih terarah, lebih tenang, dan lebih terhindar dari tekanan-tekanan yang tidak penting di dalam hidup kita. Itu sangat menjadi pondasi utama dan pondasi penting agar hidup kita itu lebih efisien, lebih tertata. Membentuk pribadi yang lebih positif, lebih produktif, juga menjalankan hidup ini secara efisien dan tertata. Nah, kemudian ada satu part terpenting lagi dari regulasi diri dan memanajemen waktu, yaitu adalah memanajemen diri. Manajemen diri itu apa sih? Jadi manajemen diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mengelola perasaan, mengatur atau mengelola pikiran, kemudian tindakan atau perilaku, attitude.
memanajemen diri dengan baik akan menggali potensi, kelebihan, dan kelemahan kita, kemudian emosi, serta dorongan-dorongan dalam diri kita, dan dapat diarahkan secara konstruktif. Jadi dengan manajemen diri yang sangat baik akan membuat kita memiliki kendali atas diri kita, mengambil kendali penuh atas hidup kita, kemudian bertindak yang aktif, proaktif, lalu mampu menghadapi tekanan-tekanan dan menghadapi perubahan dengan kepala dingin. Jadi dengan kita memanajemen diri kita dengan cukup baik akan mempengaruhi regulasi diri kita, juga akan mempengaruhi manajemen waktu yang tepat. Karena akan lebih fokus dengan pengendalian diri dan pengembangan diri kita dengan cukup baik. Kemudian peran manajemen waktu dalam self-regulasi. Yang pertama, kita dapat mengontrol perilaku kita dan kegiatan harian kita. Kemudian yang kedua, kita bisa mendukung pengambilan keputusan dengan sangat bijaksana. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan konsisten dan disiplin pada diri kita. Dan yang keempat, kita bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri kita dengan sangat baik. Kemudian yang kelima yaitu melatih kemampuan kita dalam menunda kepuasan. Dan yang keenam adalah menurunkan tingkat stres juga kecemasan diri. Dan yang ketujuh ada meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, juga rasa kepuasan pada diri kita. Dan yang terakhir ada menjadi sarana evaluasi serta refleksi diri. Kemudian keterkaitan manajemen waktu dengan manajemen diri dan regulasi diri, yaitu manajemen waktu memiliki keterkaitan yang erat dengan manajemen diri dan self-regulasi. Jadi ketiga konsep ini tuh saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Karena manajemen waktu menjadi salah satu indikator dari kemampuan seseorang dalam mengelola dirinya secara menyeluruh. Pengelolaan waktu yang efektif akan mencerminkan sejauh mana seseorang dapat mengatur aktivitasnya, mengontrol perilakunya, serta menjaga konsistensi dalam mencapai tujuan. Jadi ketiganya ini memang tidak dapat dipisahkan. Mereka sangat terkait, mereka sangat berkesinambungan, mereka sangat berketerkaitan. Di antara ketiganya ini harus ada di dalam diri kita. Kalau salah satunya tidak ada, kalau salah satunya kita tidak memiliki itu, kita tidak memiliki kendali atas itu, dari ketiga ini kita hanya satu, kita hanya memanajemen waktu misalnya, atau kita hanya memiliki manajemen diri yang baik, tapi tidak regulasi diri dengan baik dan memanajemen waktu dengan baik, itu akan membuat hidup kita itu kurang tertata atau kurang teratur lah ininya. Jadi ketika kita di dalam hidup kita ini penting sekali menerapkan ketiga-tiganya agar hidup kita tuh lebih efisien, lebih tertata, dan lebih disiplin. Kemudian menjadi seseorang yang lebih berguna. Jadi usahakan jangan sampai dari ketiga ini salah satunya bolong. Maka kesimpulannya adalah manajemen waktu, manajemen diri, dan self-regulasi merupakan tiga konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kehidupan pribadi dan profesional seseorang. Manajemen waktu memainkan peran yang penting dalam proses manajemen diri dan self-regulasi. Ketiganya balance, seimbang, dan harus setara. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi, yuk mulai memperbaiki diri dari sekarang dengan menerapkan self-regulasi, manajemen waktu, dan manajemen diri yang baik. Kesuksesan menunggumu loh. Stop bergantung sama orang lain terus tanpa menggali potensi diri dalam diri kita. Stop mencari-cari kesalahan, stop mencari-cari kelemahan terus dalam diri kita. Terkadang kita juga perlu untuk menggali potensi, mengenali kelebihan yang kita miliki agar kita tahu potensi kita di kehidupan kedepannya ini akan menjadi seperti apa. Terkadang kita memang perlu untuk refleksi diri, kita perlu untuk muhasabah diri agar kita tahu kita kesalahannya apa, kita kelemahannya apa, agar kita memperbaikinya. Tapi kita juga harus balance dengan kita menggali potensi-potensi diri agar kita tidak terus-menerus menyalahkan diri kita, atau kita terus merasa bahwa diri kita ini tidak berguna dan tidak memiliki kontribusi di kehidupan kita dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri. Jadi keduanya itu harus balance. Refleksi diri agar kita bisa memperbaiki diri, kemudian menggali potensi diri agar kita mengetahui apa sih yang kita bisa, apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk bisa berguna dengan diri sendiri dan dengan orang lain dan dengan sekitarnya tentunya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.